Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi azza wa jalla malakan ma baina syafrai ainaihi masiratu mi'ati am." Artinya, sesungguhnya Allah azza wa jalla mempunyai malaikat yang di antara tepi pelupuk matanya adalah perjalanan 100 tahun. Kayak apa genalnya itu antara dua matanya, nah amun dijalani 100 tahun hanya sampai. Nah, jakanya kada nabi ngisahan gitu bisa kada percaya. Ada malaikat nang ganalnya luar biasa. Kita menjalani dari ujung mata ke ujung mata 100 tahun hanya sampai berjalan. Nah, kayak apa ganalnya malaikat itu? Nah, cuma ini ngaran nabi yang mengisahkan, dan nabi ini dari Allah Ta'ala, pasti bujur, pasti ada itu kayaknya malaikat itu. Maka apakah sangkaanmu dengan dirimu apabila kamu menyaksikan seperti malaikat itu? Kada pernah kita membayangkan pun kada kawa kayak apa ganalnya malaikat itu yang diutus kepadamu untuk menangkapmu ke tempat penghadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kamu melihat mereka dengan besar badan mereka, dengan hati yang hancur karena kerasnya hari itu, serta merasakan dari yang tampak dari kemurkaan Tuhan yang maha perkasa kepada hamba-hambanya. Nah, malaikat nang raksasa tadi nang maambili manusia yang berdosa untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika turun para malaikat itu tidak tertinggal nabi, orang siddiq dan orang saleh, melainkan mereka jatuh tersungkur bagi dagu mereka karena takut bahwa mereka itulah orang-orang yang ditangkap. Nabi pun takutan, orang siddiq, orang salih, orang wali pun takutan, semuaan tersungkur. Kenapa takutan? Kalau ditangkap oleh malaikat itu. Maka inilah keadaan orang-orang yang muqarrabin, yang dekat dengan Tuhan, tersungkur takutan. Lalu apakah sangkaanmu dengan orang-orang ahli maksiat yang berbuat dosa? Ada kisah lagi takutannya. Orang nang kada pernah melakukan dosa aja takutan. Melihat malaikat itu kalau kau menangkap. Apalagi orang-orang nang banyak melakukan maksiat, berbuat dosa. Kada kawa kita bayangkan kayak apa takutannya kalau kau ditangkapnya itu. Dan ketika itu kaum-kaum manusia bersegera karena bersangatan takut. Lalu mereka berkata, "Apakah pada kamu Tuhan kami?" Ujar manusia, "Wahai malaikat raksasa, apakah pada kamu Tuhan kami?" Artinya apakah engkau ini membawa Tuhan datang ke sini? Nah, demikian itu karena besarnya badan mereka dan sangat kewibawaan mereka. Sehingga orang padang mahsyar bertanya, "Wahai malaikat, apakah engkau membawa Tuhan ke tempat ini?" Nah, dikira membawa Tuhan malaikat yang raksasa ini. Maka para malaikat merasa takut dari pertanyaan mereka karena mengagungkan kepada Tuhan yang menciptakan mereka dari bahwa Dia ada pada mereka. Maka mereka berseru dengan suara-suara mereka dengan mensucikan bagi Tuhan mereka daripada apa yang disangka oleh penduduk bumi, dan mereka berkata, "Maha suci Tuhan kami, tidaklah Dia pada kami, tetapi Dia akan datang kemudian." Ujar malaikat, "Kami kadang membawa Tuhan ke sini." Nah, maha suci Tuhan daripada dibawa-bawa itu, karena Tuhan akan datang kemudian setelah ini. Nah, ketika itulah para malaikat berdiri dengan bersab mengelilingi semua makhluk yang ada di padang mahsyar itu, dikelilingi oleh malaikat dari semua sudut,
dan atas sekalian mereka manusia makhluk tanda, ada tanda kehinaan, tunduk, bentuk ketakutan dan kecemasan karena sulitnya hari itu. Dan ketika itu Allah Ta'ala membenarkan firman-Nya, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin walanakussanna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Nah, Allah berfirman, maka sesungguhnya kami akan menanyakan umat-umat yang telah diutus para rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai pula para rasul. Nah, apa gunanya Allah nih menanya-nanya nih, pada Allah sudah tahu. Allah sudah tahu ini itu sudah tahu. Tapi ditanyai lagi oleh Tuhan. Nah, Tuhan menanyai itu bukan Tuhan gak ada tahu, tapi Tuhan hanya untuk menampakkan kebaikannya, menampakkan keadilannya kepada seluruh penduduk mahsyar itu. Nah, ini orang nih Tuhan tahu sudah pada orang ini banyak dosanya daripada salahnya. Ini Tuhan tahu banyak baiknya orang ini pada jahatnya. Tapi ditakuni oleh Tuhan. Dan berapa kali berbuat ini, berapa kali melakukan perbuatan ini, berapa melakukan ini. Nah, supaya penduduk mahsyar tahu bagaimana Allah menghukumkan orang seperti itu. Namun Tuhan langsung bertindak, orang lainnya kada tahu kena. Penduduk mahsyar dia kada tahu bahwa itu hukum Allah, macam itu keadilan Allah, kemurahan Allah, kada tahu. Jadi itu Tuhan itu menanya, pada Tuhan Maha tahu. Maka sesungguhnya kami, ujar Tuhan, akan menanyakan umat-umat yang telah diutus para rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai pula para rasul. Umat Nabi Nuh ditakuni Tuhan, wahai umat Nabi Nuh, sudahkah Nuh menyampaikan risalah kepada engkau? Pada Tuhan tahu benar sudah itu. Adakah Nabi Nuh menyampaikan bahwa aku Tuhan? Adakah Nabi Nuh menyampaikan bahwa aku ini Maha Esa? Nah, ditakuni umat Nabi Nuh itu. Nabi Nuhnya pun ditakuni juga, wahai Nuh, apakah sudah kamu sampaikan risalah kepada kaum kamu, umat engkau di bumi itu? Dan sesungguhnya kami akan menanyai pula para rasul. Maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka. Wa ma kunna ghaibin. Dan firman Allah Ta'ala, fa wa rabbik lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Artinya, maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu di alam dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai pertanyaan itu dengan para nabi. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu maza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Artinya, hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Para rasul dikumpulkan oleh Allah. Ada yang mengatakan jumlahnya 313 orang rasul. Dikumpul rasul-rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruan? Nah, ujar Tuhan, wahai Rasul, para Rasul, dulu ikam berdakwah lawan kaum, lawan kelompok umat engkau, apa jawaban mereka? Apa tanggapan mereka? Para Rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui perkara yang gaib. Rasulnya begitu ditakuni oleh Allah, kada tahu kami jadi Rasul apa tanggapan mereka tentang dakwah kami. Nah,
Maka alangkah sulitnya hari di mana akal-akal para nabi kacau. Waktu ditanya itu akal-akal nabi pun jadi kacau. Kali ingat lagi. Padahal tahu benar, ingat mestinya tahu benar Nabi begitu menyeru kepada Allah, apa tanggapan umat nih? Berimankah kadakah? Tahu benar, begitu ditanya Allah di akhirat, kada tahu lagi. Nah, daripada dahsyatnya hari itu, akal-akal Nabi pun kacau dan ilmu-ilmu mereka terhapus karena sangat ketakutan haibah. Ketika ditanya mereka, apa jawaban terhadap seruanmu dan kamu diutus kepada para makhluk? Dan mereka dahulu sungguh mengetahui, padahal tahu benar jawabannya ada yang beriman, ada yang kada. Lalu akal-akal mereka bingung, lantas mereka tidak tahu dengan apa mereka menjawab. Maka mereka menjawab karena sangat ketakutan, tidak ada pengetahuan bagi kami, sesungguhnya engkau maha tahu perkara yang gaib. Jadi para rasul ini kada kau menjawab pertanyaan Allah itu karena ketakutanan. Ketakutanan. Kalau salah sedikit jawaban atau kurang sedikit jawaban, lalu bepadah sama sekali kada tahu, diserahkan kepada Allah yang maha tahu. Dan mereka para rasul pada waktu itu benar. Para rasul itu benar pada kada tahu itu bujur. Karena akal pikiran telah terbang dari mereka. Dan ilmu-ilmu telah terhapus. Sampai Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada mereka. Nah sesudah itu Allah beri para rasul ini kekuatan. Sehingga bisa tanya jawab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Nuh alaihi salam dipanggil. Sudah diberi Allah kekuatan, akalnya. Nabi Nuh dipanggil oleh Allah, lalu dikatakan kepadanya, apakah telah kamu sampaikan? Wahai Nuh, sudahkah ikam menyampaikan, kusuruh sampaikan itu ya Tuhan? Nabi Nuh menjawab, iya sudah. 1000 tahun ya Nabi Nuh hari-hari belum sampaikan lawan umat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu ditanyakan kepada umatnya, umat Nabi Nuh dipanggil, ditakuni oleh Allah, apakah ia telah menyampaikan kepada kalian? Wahai umat Nabi Nuh, bujurkah Nabi Nuh ini sudah menyampaikan risalah? Bujurkah sudah Nabi Nuh ini sudah mengajak kalian untuk mengesahkan Allah? Mereka menjawab, ujar kaum Nabi Nuh, tidak ada datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Kada ada datang Nabi Nuh lawan kami. Nah, berdusta kaum Nabi Nuh ini di hadapan Allah Ta'ala. Lalu ditakuni Nabi Nuh. Nah, kayak begitu kan. Ujar umat ikam kada ada nyampaikan ikam. Ujar Nabi Nuh sudah sampaikan. Mana saksinya? Ujar Tuhan. Nah, ujar Nabi Nuh, saksinya ada. Siapa saksinya? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dipanggil umat Nabi Muhammad. Ditakuni, wahai umat Nabi Muhammad, nah ini kaum Nabi Nuh bepadah kada nyampaikan Nabi Nuh. Ujar Nabi Nuh, saya sampaikan. Kayak apa saksi ini? Nah, ujar umat Nabi Muhammad, Nabi Nuh itu sudah menyampaikan, tapi kaumnya yang kada menerima. Di mana ikam tahu ya Tuhan? Ikam kada semasa lawan Nabi Nuh. Nah, ujar umat Nabi Muhammad, kami membaca dari kitab engkau Al-Quranul Karim. Nah, makanya umat Nabi kita ini syuhada, saksi-saksi oleh para seluruh rasul di akhirat kaina. Umat Nabi Isa kayak itu juga bepadah kada disampaikan juga. Nah, lalu ada umat Nabi kita yang datang sebagai saksi karena mereka membaca Quran. Di Quran dijelaskan bahwa Nabi Nuh mengajak kaumnya kepada Allah, Nabi Isa, Nabi Musa mengajak kaumnya kepada Allah. Dan lemahlah akal pikiran dan kaum-kaum manusia-manusia menginginkan dibawa ke neraka dan kejelikan-kejelikan amal mereka tidak didatangkan kepada Tuhan yang Maha Perkasa dan tutupan mereka tidak dibuka kepada khalayak ramai. Artinya bacang di sidang nih.
Banyak orang yang kada tahu. Ini di sidang terbuka untuk umum. Nah, banyak orang situ penghuni mahsyar itu nang hakun langsung masuk ke neraka ya sejangan di sidang. Karena supan mau ketahuan orang kan dahulu pernah ini pernah itu nang dalam dunia orang kada tahu. Dan kaum-kaum menginginkan dibawa ke neraka dan kejelikan-kejelikan amal mereka tidak didatangkan kepada Tuhan yang Maha Perkasa dan tutupan mereka tidak dibuka kecuali kepada khalayak ramai. Yang bertawar dia sudah langsung aja ke neraka, asal jangan disidang. Daripada malunya. Nah, sebagian manusia ada yang disidang oleh Allah di tempat tertutup, itu ada. Sehingga langsung dengan Allah khalayak ramai kada mendengar apa yang ditanyakan Tuhan kepadanya, kada mendengar. Nah, siapa orang-orang yang disidang Allah tertutup pada hari kiamat itu ialah manusia-manusia yang di dalam dunia ini suka menutupi aib orang lain. Orang ini dalam dunia suka menutup aib orang lain. Ini tahu keaiban orang lain disembunyikannya. Ia tahu kesalahan orang lain tuh disembunyikannya. Pokoknya bila ada rahasia orang masuk kepadanya sama lawan dikubur, kada akan keluar lagi. Nah, ini orang-orang yang maha menutupi aib. Nah, orang yang dalam dunia ini menutupi aib orang lain, orang yang dalam dunia ini kada mau menggunjing orang. Itu di akhirat kayaknya ibaratnya disidang oleh Allah, dia disidang Allah di tempat yang tertutup. Nah, sehingga orang kada tahu apa yang terjadi antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum memulai dengan pertanyaan, tampaklah nur aras wa asyrakatil ardu binuri rabbiha, artinya dan terang benderanglah bumi padang mahsyar dengan cahaya Tuhannya. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.